Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan berpresentasi mengenai faktor-faktor pendidikan. Sebelum saya berpresentasi, saya ingin mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahma Azahra, mahasiswi kelas 1M, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Saya di sini berpresentasi guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SIG, yaitu dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Di sini yang akan saya bahas yaitu satu, pengertian faktor pendidikan, yang kedua, macam-macam faktor pendidikan yang meliputi faktor peserta didik, faktor tujuan, dan faktor materi serta faktor alat. Dan yang ketiga yaitu hubungan timbal balik antar faktor pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, macam-macam faktor pendidikan. 1. Faktor peserta didik. Peserta didik adalah objek dan subjek pendidikan yang memiliki fitrah, potensi, dan kodrat tertentu. Sebab sejak manusia dilahirkan ke dunia, ialah telah memiliki fitrah jasmani dan rohani atau akal. Namun tidak sedikit manusia yang belum mampu memanfaatkan kedua potensi yang dimilikinya secara optimal. Ada sebagian orang yang hanya mengoptimalkan potensi jasmani, menafikan potensi rohani. Ada pula sebaliknya yang hanya menggunakan potensi rohani tapi menafikan potensi jasmaninya. Faktor tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum merupakan suatu yang akhirnya akan dicapai oleh pendidikan, seperti dikemukakan di atas. Kedewasaan merupakan tujuan pendidikan, maka berarti semua aktivitas pendidikan harus diarahkan ke sana untuk mencapai tujuan umum tersebut. Semua manusia di dunia ini mencapai tujuan, yaitu manusia dewasa. Jika jelasnya bahwa yang menjadi tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus diartikan sebagai suatu pengkhususan dari tujuan umum, seperti disebutkan bahwa tujuan umum kedewasaan adalah universal. Manusia dewasa yang universal itu diberi bentuk yang nyata berhubungan dengan kebangsaan, kebudayaan, agama, sistem politik, dan sebagainya. Demikianlah manusia dewasa di Indonesia memiliki ciri khas sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Tujuan insidental. Tujuan insidental merupakan tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Sebagian pakar mengatakan bahwa sulit mencari hubungan antara tujuan insidental dengan tujuan umum. Namun, sebenarnya tujuan insidental tersebut terarah kepada pencapaian tujuan umum. Tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang terdapat pada langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum. Oleh sebab itu, tujuan sementara lebih dekat kepada tujuan umum dibandingkan dengan tujuan insidental seperti dijelaskan di atas. Tujuan sementara merupakan titik perhatian sementara yang merupakan persiapan untuk menuju kepada tujuan umum. Tujuan sementara memberi kesempatan kepada pendidik untuk menguji nilai yang ingin dicapainya dengan perbuatan nyata. Tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap ialah tujuan yang berkenaan dengan salah satu aspek pendidikan. Disebut tidak lengkap karena setiap tujuan yang dihubungkan dengan salah satu aspek pendidikan berarti tidak lengkap. Lebih jelasnya, kita tidak boleh mementingkan hanya salah satu aspek saja, sehingga mengabaikan aspek lainnya. Tujuan perantara atau intermediate. Tujuan perantara ialah tujuan yang melayani tujuan pendidikan yang lain, merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang lainnya, khususnya tujuan sementara. Faktor materi.
Faktor materi pendidikan ini merupakan suatu faktor berupa materi yang akan diajarkan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Materi pendidikan diharapkan merupakan suatu materi yang segar dan update. Selain itu juga harus mudah dicerna dengan interaktif. Jadi, terdapat timbal balik antara pendidik dan peserta didik dalam melakukan pelajaran. Alat yang selanjutnya yaitu faktor alat. Alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik terhadap peserta didik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pendidik yang menggunakan alat pendidikan tersebut. Seorang ahli berkata, alat pendidikan merupakan suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi peserta didik secara pedagogis atau edukatif. Apabila perbuatan dalam situasi tersebut tidak disengaja untuk mencapai tujuan pendidikan, maka perbuatan tersebut disebut faktor pendidikan, bukan alat pendidikan. Namun demikian, alat pendidikan bukan suatu resep yang sewaktu-waktu dapat digunakan secara tepat dan merupakan suatu yang harus dipilih sesuai dengan tujuan pendidikan yang jelas. Alat pendidikan beda-beda dan bersifat konkret saja, tapi juga berupa nasihat, tuntutan, bimbingan. Contoh, selain itu, alat pendidikan dapat juga berupa situasi yang tertentu. Hubungan timbal balik antar faktor pendidikan. Hubungan timbal balik meliputi 1. Mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pendidikan. Kecerdasan anggota masyarakat dapat tergapai untuk mengkader generasi yang siap menapaki masa depan dengan berbekal ilmu pengetahuan. 2. Membawa pembaruan dan perkembangan masyarakat. 3. Menghasilkan masyarakat yang siap pakai dan terbekali dalam lapangan pendidikan. 4. Menghasilkan masyarakat yang bersifat konstruktif sehingga tercipta integrasi sosial dan harmonis. 5. Mentransformasikan budaya sekolah untuk pengembangan budaya masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.